Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabar kalian? Semoga selalu sehat dan pastinya tetap semangat dalam belajar bahasa Indonesia. Sebelum masuk ke materi minggu ini, Ibu mau tanya dulu nih, minggu lalu kita belajar tentang apa yo? Tentang kaidah kebahasaan teks prosedur kompleks. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi? Strukturnya apa saja? Kalian bisa lihat video berikut ini. Teks eksplanasi. Kompetensi dasar. Mengidentifikasi informasi, pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulis. Definisi teks eksplanasi yaitu sebuah teks yang berisi penjelasan lengkap mengenai suatu topik yang berhubungan dengan fenomena alam maupun sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Struktur teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum, kedua, deretan penjelas, ketiga, interpretasi, dan keempat, simpulan. Pernyataan umum, yaitu menjelaskan mengenai latar belakang dan topik berupa gambaran secara umum mengenai apa yang terjadi. Deretan penjelas, yaitu berisi perincian proses atau sebab terjadinya suatu fenomena yang juga mencakup akibat dan dampak yang ditimbulkan. Interpretasi, penafsiran penulis mengenai topik dengan hal-hal tertentu dan menjelaskan korelasi peristiwa yang menyertainya. Simpulan, bagian akhir teks yang berisi tanggapan penulis dalam menyikapi fenomena berupa pernyataan yang bersifat umum. Ciri-ciri teks eksplanasi: 1. Memuat informasi berupa fakta. 2. Membahas ilmu pengetahuan. 3. Bersifat informatif. 4. Memiliki kata bilangan urutan seperti pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Contoh fenomena alam: gempa bumi, tsunami, banjir bandang, angin puting beliung, tanah longsor, kekeringan, dan lain-lain. Contoh fenomena sosial: ada pengangguran, kemacetan lalu lintas, pengamen jalanan, dan lain sebagainya. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang pertama, ada fokus pada hal umum atau generik. Kedua, ada istilah ilmiah. Ketiga, ada verba material. Keempat, verba relasional. Kelima, konjungsi waktu dan kausal. Keenam, kalimat pasif. Terima kasih. Catatannya yang pertama, kalian harus mencatat materi eksplanasi. Kedua, menjelaskan unsur kebahasaan teks eksplanasi beserta contohnya. Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Nah, gimana? Sudah lihat kan video teks eksplanasi? Supaya kalian lebih paham, kalian harus mencatat teks eksplanasi mulai dari definisinya, strukturnya, ciri-cirinya, tujuannya, dan juga yang paling utama adalah kaidah kebahasaannya. Sekian materi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.